Mulai sini ini cara proses membuat sandal ukirnya. Untuk sementara ini masih manual, pakai cutter. Oh, pakai cutter. Soalnya mesinnya belum tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Direm Channel, kali ini Direm Channel ada yang berbeda. Sekarang ini Direm Channel membuat podcast yang tujuan kami yaitu ingin mengundang para teman-teman pelaku ekonomi kreatif yang berada di Kabupaten Pati khususnya, dan tidak menutup kemungkinan kami dari Direm Channel juga akan mengundang teman-teman pelaku ekonomi kreatif dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini Direm Channel kedatangan teman beliau pengrajin sandal ukir yang berada di Kabupaten Pati. Beliau juga salah satu pelaku ekonomi kreatif. Karya-karya beliau bisa teman-teman lihat di channel YouTube beliau, yaitu Sandal Ukir Pati. Baik, langsung saja saya perkenalkan tamu kami yang kali ini sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zain, saya membuat sandal ukir. Tinggalnya di mana, Mas? Tayo, Mas. Di Tayo, tepatnya, Mas? Kampung Anyar, Tayo Wetan, Kecamatan Tayo, Kabupaten Pati. Oh, di situ ya, Mas. Itu berarti dari alun-alun Kecamatan Tayo, Mas. Itu kalau dari alun-alun ke utara, Mas, kurang lebih 1 kiloan. Oh, 1 kilo ya? Ya. Berarti arah ke utara, arah ke Kecamatan Tupiste. Oh, di situ. Bagaimana, Mas? Selama ini Mas Zainal menekuni membuat sandal ukir, itu ceritanya gimana dulunya, Mas? Kalau awalnya gitu, Mas, nggak sengaja. Oh, gitu ya. Nah, dulu pas di pondok pesantren, sandal kan sering ketukar terus hilang. Kalau nggak ketukar ya hilang. Kok bisa hilang gitu? Ya nggak tahu, kan, sering gitu pokoknya. Oh, gitu. Berarti intinya Mas Zainal ini mau membuat sandal, dia dikasih tanda biar nggak hilang gitu ya? Nah, awalnya ya gitu, sering ketukar, sering hilang. Terus saya bikin kayak tulisan, ballpoint, spidol gitu. Awalnya gitu. Ya tetap hilang kan. Kalau dipakai buat wudhu, gitu ya. kena air kan Hilang. cepet hilang. Tulisannya ya sama sandalnya hilang juga. Terus inisiatif dibikin itu, Mas, dikasih tulisan, terus digambar, terus diukir. Nah, kalau diukir kan nggak cepet hilang. Sampai sandalnya putus ya ukirannya masih. Oke. Mas, berarti itu dikategorikan atau dinamakan sandal ukir juga ya, Mas? Soalnya kan sandal di kategori ya, di kategori itu sama saja diukir gitu ya, Mas. Oh, gini, Mas, saya juga mau menanyakan, Mas. Saya penasaran banget sama Mas Zainal Muklis ini. Soalnya saya melihat media sosialnya Mas Zainal Mukhlisin, melihat YouTube-nya, channel YouTube-nya, itu kayaknya sudah lama juga. Itu sejak kapan Mas Zainal Mukhlisin mempunyai ide atau menekuni yang namanya kerajinan sandal ukir ini, Mas? Sejak kapan? Kalau awalnya sekitar 2008, Mas. 2008. Nah, ya awal di pondok pesantren itu bikin. Tapi untuk pemasaran dan kalau dijual itu baru sekitar 3 tahun berikutnya. Oh, gitu. Nah, awalnya di pondok itu bikin ya. Awalnya gitu, terus ada teman yang kepengen, santri-santri lain kepengen nyuruh, Mas bikinin nama ini, bikinin gambar ini ya. Tapi dulu ya
nggak beli mas, gratis semua. Berarti ya dulunya itu peminatnya dari teman-teman pesantren ya, teman-teman pondok pesantren sendiri ya. Jadi dulu itu teman-teman, Mas Zainal Muslim berarti dulunya pesantren ya mas, di pondok pesantren juga. Iya, di Duku Seti. Oh di Duku Seti itu tepatnya di pondok Di pesantren. Ponpes AKN Marzuki, AKN Marzuki. di Selempung. Desa Selempung Iya, itu ya. Selempung. Oh di situ. Berapa tahun mas mondok di situ? Kalau mondoknya kurang lebih 3 tahun mas. 3 tahun. Nah, ya selama 3 tahun itu bikin sendal di sana juga. Oh, lalu terus ini mas, apa ini awalnya 2008 mempunyai ide atau membuat kerajinan sandal ukir tersebut. Peminatnya dari teman-teman pondok pesantren, dan setelah itu ceritanya terus pemasarannya selain dari teman-teman pondok pesantren terus kemana aja mas? Kalau dari 2008 sampai 2011 ya dari teman-teman itu ya. Nggak ada dari luar. 3 tahun itu di pondok. Nah setelah 2011 kan saya pulang. Nah itu baru teman yang dari sekolah, dari tetangga gitu. Terus akhirnya pada lihat, pada tahu kalau Mas Mukhlisin, tetangganya pada tahu kalau Mas Mukhlisin ini bisa membuat sandal ukir. Terus Kalau, akhirnya pada pesan. Kalau online-nya belum mas kayaknya dulu. Waktu itu belum online. Belum, kayaknya Facebook kan baru. Oh iya. WA belum ada kayaknya. Oh iya. Ya dari mulut ke mulut. Oh kayak gitu. Tepuk tular apa gitu namanya. Ya benar, dari mulut ke mulut. Nah, terus ini mas, untuk proses pembikinannya sandal ukir tersebut itu caranya gimana mas? Kalau caranya ya banyak mas, tekniknya. Kalau manual, kalau bisa lukis ya bisa manual. Kalau nggak bisa ya bisa pakai print, ditempel di sendalnya terus diukir. Terus ini mas, apa? Berarti kan masnya seumpama dapat pesanan itu berupa tulisan atau ada gambar-gambar seperti itu, ada foto nanti minta untuk dibikin di sandal, diukir kayak gitu, itu motifnya apa aja mas? Apakah tulisan saja kayak gitu? Enggak mas, kalau motif tergantung pemesan. Oh, kayak gitu. Ada yang minta tulisan, gambar ya terserah yang minat pokoknya. Itu kebanyakan yang selama Mas Mukhlisin tekuni ini Ya. Sandal ukir ini, itu yang paling banyak pemesan di motif apa mas? Tulisan Tulisan yang kayak gimana? Ya tulisan biasa gitu aja, kata-kata lucu, nama gitu. Soalnya kalau tulisan kan harganya relatif murah gitu mas. Kan nggak terlalu rumit kan? Iya. Tulisan apa gitu, misal kayak podcast ini tiram gitu kan, gitu. mudah. Cuma TIREM lah. Ya mudah-mudahan nanti lain waktu bisa kita nanti pesen sama Mas Mukhlisin apa sandal ukir dengan tulisan Tiram Podcast teman-teman. Terus gini mas, apa yang selama ini dirasakan Mas Zainal Mukhlisin paling rumit membuat motif apa mas? Kalau rumit itu mas, wayang. Ya motif wayang itu kan rumit, sama batik-batik gitu. Batik ya? Berarti motif-motif batik seperti itu ya? Terus ditempel di sandalnya tadi ya? Bikinnya kan lama mas. Oh gitu ya? Kalau ini mas, kalau proses pembikinannya itu kalau yang seperti tulisan terus motif-motif yang rumit itu memakan waktu atau beberapa hari dikerjakan mas? Ya sepirang dino lah di gawe ngono mas. Kalau tulisan itu cepat mas. Misal kata-kata lucu kayak apa gitu ya, yang penting lucu. Itu paling sekitar setengah jam dia jadi cepet banget itu mas, setengah jam udah jadi. Padahal mainnya cutter ya. Iya. Itu nggak takut kalau kena tangan gitu. Persiapan itu mas apa
apa pembalut pembalut luka maksudnya. Kirain pembalut. Bukan pembalut yang itu ya. Pembalut luka. Rehat sapla. Ya. Seperti itu. Nah ini Mas, kalau yang itu dikategorikan membuat nama yang paling cepat ya, Ya. Sekitar setengah jam. Nah, Kurang terus lebihnya setengah jam. setengah jam kurang lebih lah, setengah jam itu sudah jadi membuat yang tulisan. Terus kalau yang rumit seperti membuat Wayang batik itu berapa hari memakan waktu? Kalau waktunya nggak bisa nentuin Mas. Soalnya kalau bikin rumit tergantung moodnya Mas. Kalau nggak mood ya bisa 1 bulan mungkin. Ya, Masya Allah, 1 bulan ya bisa. Itu satu pasang. Tapi itu yang motif paling rumit ya? Iya paling rumit. Itu kalau nggak mood ya. Nggak mood. Kalau mood ya bisa 3 hari. Alhamdulillah. Soalnya corona kan bikin selalu nggak mood. Berarti harus menciptakan imun terus. Iya. Harus banyak minum vitamin. Terus ini Mas, aku mau takon mendengar, mau bertanya lagi untuk harga Mas. Sorry, ngopi dulu nggak apa-apa, tapi minum. Mau nggak Mas diminum dulu nggak apa-apa. Ini produknya saya sendiri teman-teman. Ini kopi tiram teman-teman. Kemungkinan teman-teman ada yang minat bisa langsung japri ke saya kopi tiram monggo. Terus ini Mas, untuk harga jualnya Mas, apa yang paling murah itu harga berapa dan yang paling mahal itu dijual dengan harga berapa Mas? Kalau yang paling murah itu sekitar 15-20-an. Oh, ya yang tulisan tadi kata-kata gitu, pendek-pendek. Kalau yang mahal paling ya 100, sekitar 100-an. Itu yang sandal ya, sandal yang dipakai. Ya. Itu yang berarti yang 100 sandal yang dipakai tapi motif dengan agak ada rumit. Ya, rumit. Seperti itu ya. Terus ini Mas, kayaknya aku pernah lihat Mas di media sosial jenengan di Instagram atau Facebook lupa. Itu jenengan itu pernah membuat hiasan dinding, jam dinding toh. Ya, itu juga dari sandal. Itu prosesnya juga sama dengan membuat sandal yang dipakai seperti itu, Mas. Kalau prosesnya bikin sandal ya sama. Sama ya. Cuman bedanya kan ada pinggainya, dikasih jam juga. Oh, dikasih mesin jam, terus dikasih bingkai. Ya. Seperti itu. Nah, untuk harga jualnya Mas, kalau harganya ya hiasan dinding dari sandal itu sudah pasti beda lah Mas. Beda ya. Pinggainya sendiri kan beda kan ada. Ya. Berapa Mas? Sampai berapa harganya? Ya sekitar 100 sampai 150-an. Untuk ukuran yang sedang. Ya ukuran satu pasang itulah sama pinggirnya itu. Enggak. Kalau tetap kan satu pasang, satu pasang sandal itu biasanya ukuran untuk bingkainya kurang lebihnya 25-30 cm kali 30 cm. Oh, itu untuk yang satu pasang. Kan saya bikin juga ada yang 2 pasang 3 pasang. Oh kayak yang gede. Oh berarti sekitar 250-300-an. Oh berarti yang sandal di jejir. Yo. Aku tahu ngerti Mas soalnya. Yo. Dawa lho Mas. Manjang loh. Nek sepasang kan semene. Nah, 3 pasang ya dawa. Ketatap ya. Iku nyampe 250 ya Mas. 250. 250. Lumayan juga ya. Oh kayak gitu. Terus ini Mas. Biasanya sang pemesannya, teman-teman yang pesen itu yang seperti hiasan dinding itu biasanya dipakai untuk acara kah atau apa atau untuk hadiah ulang tahun atau pernikahan atau gimana? Biasanya ya gitu kan gitu ya. Buat ulang tahun sama pernikahan. Yang pesan buat mantan ya ada. Itu berarti yang untuk mantan wedding itu ya? Ya wedding. Itu biasanya dibentuk gambar apa Mas? Yang untuk wedding pernikahan itu? Wedding biasanya itu Mas, kebanyakan foto, foto orangnya. Ya pesen
tanggal terus ucapan gitu, ada foto orangnya gitu. Bisa ya Mas ya? Bisa. Oh kayak gitu bisa ya. Bagus banget ini teman-teman. Ini loh salah satu pelaku ekonomi kreatif yang benar-benar mengembangkan karya. Dari awalnya sandal ukir, sandal yang diukir itu bisa mengembangkan, berkembang menjadi hiasan-hiasan dinding. Untuk teman-teman yang mau hadiah ulang tahun, hadiah wedding pernikahan, atau untuk hadiah-hadiah apapun, monggo silakan bisa pesen sama Mas Zainal Muklisin. Nantinya bisa menghubungi sendiri sama beliau atau lewat saya sebagai makelar, nggak apa-apa teman-teman. Terus ini Mas, kita lanjut untuk apa ini? Kendala Mas, kendala yang dihadapi Mas Zainal Muklisin selama ini menekuni kerajinan sandal ukir apa Mas? Kalau kendalanya nggak ada sih Mas. Ya paling ya ukuran dan warna itu. Ukuran dan warna sandalnya ya? Ya kan dari pabrik nggak bisa pilih. Susahnya itu. Ya termasuk kendalanya ya. Terus kalau ini Mas Muklisin tadi kan kendala dari warna sandal, kadang ada permintaan dari pemesan. Ya situ. Saya minta sandal yang hitam, tolong diukirin. Kadang kan susah mencari sandal warna hitam juga susah. Nah, itu kendalanya Mas Muklisin. Tapi selama ini bisa diatasi nggak Mas dengan kendala tersebut Mas? Diatasinya bisa Mas. Bisa ya? Saya bisa menghubungi pihak pabriknya. Dulu kan pernah, alhamdulillah ya, dipanggil salah satu stasiun TV. Itu pihak pabrik kayaknya lihat. Oh kayak gitu. Nah, terus ada yang menghubungi. Ini tak potong dulu Mas. Ya. Saya kok agak dengar tadi stasiun diundang stasiun televisi ini malah membuat penasaran saya teman-teman. Ternyata Mas Muklisin ini ya pernah lihat juga di YouTube-nya beliau. Tadi baru ingat kalau Mas Muklisin ini bilang kalau pernah diundang sama stasiun televisi. Pernah melihat beliau ini juga pernah diundang kalau nggak salah 2 stasiun televisi ya Mas. Ya. Itu yang pertama Trans 7, yang kedua kemungkinan apa ya Mas? Net TV Mas. Net TV teman-teman. Yeah. Nah itu ceritanya gimana Mas? Kok bisa Mas Muklisin diundang stasiun televisi itu live ya Mas ya? Bukan live Mas. Tayangan ulang? Bukan, masa siaran hari ini ditayangnya minggu depan gitu. Oh iya. Itu namanya apa? Ya bisa tayangan ulang sama aja. Sama aja tayangan ulang. Nah itu ceritanya gimana Mas? Itu deh teman-teman ini bagus banget nih teman-teman. Pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Pati juga pernah diundang di 2 stasiun televisi. Waktu itu di Trans 7 kalau nggak salah saya pernah melihat acara The Rooftop Mas. The Rooftop ya? Yeah. The Rooftop ya. Nah itu acaranya Mas Gilang Dirga kalau nggak salah waktu itu. Iya benar ya Mas. Terus yang satu Net TV acaranya siapa Mas? Itu Mas pagi-pagi Mas. Mas Andre. Oh iya benar. Ya. Pagi-pagi waktu jam tayangnya pagi ya. Ya sekitar itu, 8:30. Itu bosnya kalau nggak salah Mas Andre Taulani sama Mbak Gusti. Ya tahu benar Bang. Nah itu awalnya kok bisa diundang, itu ceritanya gimana Mas? Kak ngopi saya. Monggo ngopi monggo Mas. Mau diminum mau ngopi monggo. Ditakoki terus malah kudu ngombe. Wah hebat banget ini teman-teman. Mas Zainal Muklisin sudah pernah diundang ke stasiun televisi loh teman-teman. Nah mohon Mas untuk diceritakan ke teman-teman, mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Biasanya kan gitu Mas ya, kalau ada yang viral gitu kan langsung ada pihak yang tahu lah ya. Undangnya. Ya awalnya dari viral itu. Ya. Dari Facebook saya yang bikin postingan sandal kata-kata lucu dari itu. Oh ya gitu. Terus viral, terus beberapa hari ada tawaran ke undangan ke stasiun sana ke Jakarta. Oh itu berarti jenengan awalnya gini teman-teman. Mas Muklisin ini bisanya dia ke sana itu awalnya dia memposting, benar.
memposting sandal ukirnya teman-teman. Nah teman-teman, kalau ada teman-teman yang mempunyai media sosial, manfaatkan sebaik-baik mungkin. Jadi manfaatkan dengan cara yang positif seperti Mas Zainal Mukhlisin. Jadi diposting karyanya Mas Zainal Mukhlisin ini, sandal ukirnya di media sosialnya Facebook, Instagram enggak? Instagram ada. Instagram. Akhirnya ada pihak dari stasiun televisi, tim kreatifnya tahu teman-teman. Akhirnya dia dihubungi, terus diundang ke Jakarta. Begitu mungkin ceritanya. Benar teman? Iya benar. Oh, sekitar tahun 2016. 2016. Berarti baru 5 tahunan. Ya, sekitar 5 tahun. 5 tahunan saya pas masuk ke sini jadi orang Padang. Itu lumayan lah Mas ya kalau diundang stasiun televisi ya. Lumayan di mana maksudnya Mas? Ya mungkin ada lah gitu. Kalau saya sih lumayannya enggak itunya Mas. Pengalamannya kita sudah bersyukur ya, bisa ke sana. Kalau bersyukurnya itu dari tayangnya itu Mas. Setelah tayang kan jadinya orang Indonesia lah ya, itu banyak yang lihat. Ya, terus pada pesan, saya di pas tayang itu saya juga promosiin sandalnya lewat Instagram sama Facebook. Jadinya pada menghubungi Facebook buat pesan. Berarti gini, setelah tayangan itu order semakin meningkat. Ya, gitu. Itu manfaat dari kita bisa diundang datang ke stasiun televisi. Itu manfaatnya. Jadi order semakin meningkat. Soalnya apa? Mas Mukhlisin mempunyai dokumentasi waktu ada di stasiun televisi. Selain itu Mas Mukhlisin dilihat orang banyak. Soalnya kan nasional. Akhirnya pada tahu menghubungi Mas Mukhlisin untuk pesan order sandal ukirnya tadi. Oh kayak gitu. Pas rame-ramenya ya Mas, itu misal ada orang pesan hari ini itu bisa durasi antrian sampai 3 bulan. Masya Allah. Saking banyaknya. Soalnya kan pesannya satu orang bukan satu pasang. Satu orang ada yang 4, ada yang satu keluarga itu dipesanin semua ada. Itu baru perorangan ya, belum perusahaan-perusahaan. Nah, ada beberapa perusahaan yang pesan buat karyawannya juga. Ini loh teman-teman pelaku ekonomi kreatif Kabupaten Pati, salah satu pelaku ekonomi kreatif yang benar-benar pengalamannya sudah di mana-mana dan bahkan ordernya sampai kemana-mana. Oh iya Mas, mau banget juga order itu order yang paling jauh nyampe kemana Mas? Pengiriman sandal, pesanan sandal ukir sampai kemana? Kalau satu Indonesia sudah ya dari Aceh sampai Papua. Jangan lupa. Tapi ada beberapa yang ke mancanegara. Alhamdulillah. Sampai mancanegara. Ya sering juga ya. Sering ya. Ke Malaysia pernah, Hong Kong, Taiwan, terus Korea juga. Tapi yang pesan nggak orang sana. Nah, teman-teman TKI yang pesan. Oh, nggak apa-apa Mas. Nah, kan kirimnya ke sana juga. Kirimnya ke sana juga. Yang penting kan produk kita sudah nyampe ke luar negeri. Gitu. Walaupun TKI itu juga membantu Mas mereka, membantu produk-produk kita teman-teman. Walaupun TKI, teman-teman TKI, TKW yang pesen, mereka juga membantu produk-produk kita, produk-produk pelaku ekonomi kreatif. Pernah juga ke Amerika 1 kali. Ya sama juga TKI yang gitu. Bagus. Terus kalau nyampe ke mancanegara itu harganya sama atau beda Mas? Sama Mas kan, yang punya orang Indonesia. Kalau dilarang no ya Mas, yang ngerti nih. Sandal ke 10.000 $200.000 lah, gua ngono. Lah kudune dilarang Mas. Wis ngerti ya Mas. Kursnya kan beda antara rupiah sama mata uang asing gitu. Nek kanggo wong luar asli ya Mas. Iso didolarke larang. Ya gak apa-apa, yang penting intinya produk kita sudah bisa masuk ke luar negeri. Bukan masalah harganya sih. Soalnya kadang juga itu sama juga karya seni. Sebenarnya ya harus dihargai. Terus gini Mas, kita untuk pulau mau bertanya yang lain, ya ini selama 2000 berapa tadi? Mulai awal 2008 ya? Nah itu awal bikin. Kalau awal usaha sekitar 2011
2012. Terus berarti mulai kepikiran punya ide, dua ide itu 2008. Terus mulai usahanya dibuka, tepatnya itu Mas 2013. 2013 malu baru dimulai dikembangkan seperti itu. Nah, sejak 2013 sampai sekarang itu apakah sudah pernah ada perhatian dari pemerintah atau swasta atau katakanlah diajak kerjasama lah Mas, itu sama pihak swasta pernah nggak kayak gitu? Kerjasamanya apa ini Mas? Ya dalam arti Mas kue tak modali apa, Mas kue tak silai modal apa piye, terus tapi monggo ingin apa produkmu kok tak tuku apa piye seperti itu. Kayak gitu katanya kok durung Mas. Belum ya? Belum. Seperti itu. Kalau dinas terkait yang apa? Undang bajar, pameran, sering Mas. Nah, kerja sama gitu sering. Terus untuk ini Mas, bahan sandalnya Mas Zainal Mukhlisin ini bahan sandalnya didapat dari beli di pasar atau pesan sama siapa atau dari pihak yang mempunyai produk sandal ini atau gimana? Bahannya Mas Zainal mendapatkan bahan sandal tersebut. Kalau sandal sih mudah ya. Mudah ya? Di warung, di toko, di pasar ada semua. Soalnya sandal sejuta umat ini. Terus ngene Mas, lha nek ono sing pesenan akeh. Cara ning pasar gak sesuai dengan keinginan yang pesan. Sampai terus kepiye kuwi? Ini Mas, kalau ada yang pesan, saya bilangnya ya adanya itu. Oke. Nek ora gelem iku ya wis ngono ae. Terus akhirnya sing pesen nek gak gelem ya ora gelem ngono Mas. Ora gelem ya wis, tapi kebanyakan gelem ya. Cintane gelem. Ya rada dirahi sithik Mas. Oke. Nah, ini lagi Mas, untuk pemasarannya Mas Zainal Mukhlisin selama ini tentang sandal ukirnya itu lewat via apa? Apakah di rumah punya toko atau lewat online atau kayak gimana Mas? Monggo ceritakan. Pemasaran ya kayak kanca-kancane lah Mas. Online sing akeh. 95%. 5%-nya ya di rumah, di toko itu. Di rumah. Tapi kalau pembeli sing tuku nek nang omah itu jarang. Jarang ya. Kebanyakan online. Misal online setiap hari ono sing pesan kayak WA, inbox itu ono Mas. Nang omah itu misal 1 bulan kadang mau siji. Minggu Mas pesan 2 minggu sekali, 1 bulan sekali. Iku ae ora mesti. Nek online ya sering ya. Selama ini yang Mas Mukhlisin pasarkan lewat media online, itu lewat media sosial apa aja Mas? Kebanyakan itu Mas, Facebook ya. Terus, kalau menurut saya paling cepat ya? Paling cepat, paling mudah ya. Paling efektif. Paling efektif bagi Mas Mukhlisin itu ada di media sosialnya Facebook. Ya, Mas? Itu di media sosialnya Facebook apa namanya Mas? Kalau namanya sama Mas, kayak YouTube sama Instagram, Sandal Ukir Pati. Sama nama saya juga. Oh gitu. Zainal Mukhlisin itu. Baik teman-teman, ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Zainal Mukhlisin bahwa Mas Zainal Mukhlisin ini kalau memasarkan produknya, karyanya yaitu sandal ukir, beliau lewat media sosial, media sosialnya yaitu Facebook, Instagram, YouTube. Untuk namanya Facebooknya yaitu Sandal Ukir Pati, Instagramnya Sandal Ukir Pati, YouTube-nya juga Sandal Ukir Pati. Ya Mas. Untuk nomor WA-nya nanti aja teman-teman, itu belakangan aja nanti biar disebutkan sendiri sama Mas Zainal Mukhlisin. Ini Mas, pertanyaan saya selanjutnya, di saat pandemi COVID-19, di saat corona seperti ini, pengaruhnya kayak apa Mas? Tentang karyanya Sandal Ukir ini Mas, pengaruhnya seperti apa? Kalau pengaruhnya ya gimana ya?
Kalau omset ya sudah pasti turun ya. Enggak turun mas, Anjlok besar. Berarti Mending turun alon-alon, mending mundur alon-alon, terus jerungok langsung ya mas. Itu sangat terasa banget ya mas ya di saat corona covid pandemi ini seperti ini ya mas ya. Oke, berarti teman-teman ini wabah corona ini atau COVID-19 memang benar-benar sangat terasa bagi para pelaku UMKM atau pelaku ekonomi kreatif teman-teman. Mudah-mudahan doa kita bersama semoga corona dan COVID-19 ini segera berakhir teman-teman. Amin. Biar pelaku ekonomi kreatif, UMKM ini biar bisa bangkit kembali. Benda urip neh mas. Makanya biar bangkit kembali mas. Biar semoga saja cepat berakhir mas. Dan ini mas mau bertanya kembali, Mas Muklisin selama ini yang dijalankan Mas Muklisin membuat sandal ukir tersebut itu mempunyai karyawan atau dikerjakan sendiri di rumah mas? Kalau saat ini sudah pasti nggak ada karyawan mas. Iya. Selama ini. Nah, kalau sebelum pandemi ya sebenarnya karyawan nggak ada mas, nggak punya. Tapi kalau teman membantu itu ada. Gitu. Nah, ada sekitar 4. Kalau sama saya 5. Oh gitu. Berarti sistemnya kerjasama sama ya, kerjasama gitu ya. Ya berarti kalau Mas Muklisin dapat order banyak itu mungkin teman juga dikasih. Langsung saya gitu. Pagi ini ada pesanan ini. Itu lah. Bagus teman-teman, ini salah satu pelaku ekonomi kreatif juga yang saling kerja sama teman. Bagus ini. Nah, ini untuk alatnya mas, itu Mas Muklisin selama ini membuat sandal ukir itu alatnya apa aja mas? Alatnya cuma itu tok mas, cutter. Ya sama kertas ya, penggaris ballpoint ada. Cuma intinya ya di cutter itu. Cuman berarti alatnya mau cutter. Cutter tok man. Cutter tapi iso gawe sandal ukir, iso gawe hiasan dinding sing rumit-rumit kayak ngono mas. Bisa ya? Bisa. Hebat banget. Ya, ini mas, aku jenenge selain cutter masa nggak ada alat lagi mas? Seperti apa mesin biar bisa mempercepat produksinya, nggak ada ya mas? Nah, misal ono mesinnya ya aku pengen nganggo mesin mas. Gitu ya mas ya. Lebih cepat mas. Lebih cepat. Nah mesinnya dibayangke ya ora iso. Ora iso ya. Nah, misal gawe mesin mas, kok wong pesen beda-beda. Lah engko gawene ya mesinnya tak ganti mas. Oh ngono. Nah, tetap manual cutter mas. Tetap manual. Manual cutter. Rokok gak apa-apa mas, nyantai mas. Lah terus ngopi wae mas. Iya, tapi hati-hati nih ngopi nek lambung. Rabu kok ndak sithik. Terus iki mas, apa jenenge apakah dari pihak dinas itu atau pihak swasta sebelum ada pandemi itu diajak pameran itu pernah nggak seperti itu? Kalau pameran sering ya mas? Sering nggak? Kalau tahun piro ya? 2013 sudah ada panggilan dari dinas buat ikut. Panggilan panggilan. Lah apa mas? Undangan. Nah panggilan kesana biar. Kesana mah ngeri. Diundang, diajak sama dinas. Nah itu untuk mengikuti pameran. Itu di daerahnya wilayah Mas Zainal sendiri di Pati. Itu kalau keluar daerah belum nggak? Belum pernah. Belum. Terus ini mas, antara pemasaran offline seperti di toko, di rumah, pameran sama online itu sebenarnya menjanjikan yang mana mas? Menurutnya Mas Zainal sendiri? Kalau menurut saya sih seneng itu mas, pameran. Di pameran. Nah pameran ya lapak di misal di pantai. Oke gitu. Meremo ngono lah mas. Nah itu sing tak senengi malah sing iku mas. Soalnya interaksi langsung karo pembeli. Nah, itu enak ngomongnya. Daripada ning online kan ora iso.
Misal takone iki balese sesuk. Ya kadang dibuka kadang ora. Ngono nek langsung kan tak balesi sesuk diamuk wong Mas. Diomongi saiki tak balesi sesuk ya ngono masak ngono. Enake kok iso guyon-guyon iso nganu langsung lho. Berarti Sing dikarepke wong iku apa langsung nyaut Mas. langsung bisa diproses lah, bisa kita bikin lah. Jadi permintaan sesuai dengan permintaan pembeli lah. Seperti itu. Terus gini Mas, ini harapan Mas Zainal ke depan. Jadi intinya Mas Zainal ini punya harapan apa untuk ke depan itu? Ya semoga ini Mas apa corona aja Mas. Cepat hilang dan bisa apa produksi seperti dulu, sehari bisa bikin banyak lah. Kalau ini 1 minggu kadang bikin cuma 3, 5 gitu. 1 hari nggak mesti ada. Kalau dulu kan setiap hari bikin. Oh iya ada aja pesanan kok. Terus ini Mas, untuk pernah nggak dipeseni sama diorderi sama pejabat itu pernah nggak Mas? Kalau pejabat kayaknya belum pernah ini ya, belum pernah dapat order dari pejabat ya? Belum. Kalau artis sih sudah ya? Ada. Kan dulu pernah diundang di TV kan? Oh, gitu. Nah, kan ada artisnya juga. Itu ada yang pesan. Ya. Bagusnya. Jadi monggo bapak-bapak pejabat kalau mau order pesan hasil karyanya Mas Zainal Mukhlisin sandal ukir, nanti bisa menghubungi Mas Zainal Mukhlisin langsung. Mas, mungkin ada yang belum tahu sandal ukir. Oh iya. Nah, itu ada Mas sandal. Bawa sampel. Tolong untuk diambilin sampelnya. Berarti Mas Mukhlisin kesini tadi Mas sengaja membawa sampel doang. Oh gitu. Iya. Soalnya kadang orang yang ora ngerti sandal ukir itu apa ya. Kayak gitu. Soalnya Mas, sandal ukir kan ukir identik kayu. Iya. Nah, kadang sandal ukir wong sing ora ngerti darani sandal kayu diukir. Maksudnya sandal ukir sing sandal kayak sandal gowo itu. Berarti teman-teman yang namanya ukiran bukan cuman kayu, sandal juga bisa. Orang kayu tak Mas, sandal ya sama kan. Baik teman-teman, ini Mas Zainal Mukhlisin datang ke Tirong Podcast. Dia sengaja membawa sampel produknya beliau, karyanya beliau, yaitu sandal ukir seperti ini teman-teman. Contohnya teman-teman, ini adalah contoh sandal ukir karya Mas Zainal Mukhlisin. Sandal yang diukir bisa dibikin tulisan nama atau tulisan lucu-lucu atau dibikin gambar-gambar bisa juga teman-teman. Ini contoh saja sampel. Kalau ingin mengetahui atau melihat yang lebih banyak bisa menghubungi Mas Zainal Mukhlisin sendiri, nanti biar bisa di-share, dikirimin foto-foto hasil karyanya beliau. Ini seperti ini motif tulisan ya Mas ya? Iya, tulisan ya. Ini yang dikerjakan berapa hari tadi? Setengah jam ya tadi ya? Sekitar setengah jam. Setengah jam ya. Itu saya bikin kan tulisannya kan sandalnya Andin Mas. Sandalnya Andin. Soalnya aku seneng dulu Ikatan Cinta Mas. Korban sinetron Mas. Mas. Bagus lah. Ini teman-teman. Ini ya, Mas Zainal Mukhlisin sengaja membuat sandal diukir dengan tulisan sandali Andin. Soalnya Mas Zainal Mukhlisin ini suka menonton sinetronnya apa Mas tadi? Ikatan Cinta Mas. Ikatan Cinta teman-teman. Yang ada pemerannya ada Mbak Andin ya? Enggak Andin itu Mas. Mbak siapa? Amanda Manopo Mas. Amanda Manopo. Berarti ini dia juga penggemarnya Amanda Manopo juga. Aslinya sih orang Mas. Apa? Orang itu loh. Orang seneng diasine. Perkarane sak omah iku delok iku terus. Lah ora ana sing tak delok meneh ya wis, melu delok dadine malah seneng. Baik teman-teman, ini tadi sampel ini yang dibawa Mas Zainal Mukhlisin ke Tirong Podcast. Jadi bagi teman-teman dimanapun Anda berada, kalau ingin pesan sandal ukir atau hiasan dinding yang lainnya yang terbuat dari sandal yang diukir, itu bisa menghubungi Mas Zainal nantinya di
media sosialnya juga bisa, di Facebooknya Sandal Ukir, Instagramnya Sandal Ukir, YouTube-nya Sandal Ukir, atau nanti bisa langsung menghubungi Mas Zainal di nomor WA-nya biar disebutkan sama Mas Zainal. Moga Mas Zainal bisa disebutkan di nomor WA-nya Mas Zainal. Moga rencang-rencang sedaya nek kepengin pesen saged menghubungi kula teng nomor WA 081 215 135 440. Baik teman-teman, itu tadi nomor WA yang sudah disebutkan sama Mas Zainal Mukhlisin. Jadi bagi teman-teman atau bapak-bapak pejabat, monggo kalau ingin order atau pesan sandal ukir bisa menghubungi langsung sama Mas Zainal. Baik Mas Zainal, kiranya sekian. Saya berterima kasih sekali atas kehadirannya Mas Zainal Mukhlisin di podcast. Soalnya ini podcast perdana Mas. Emang saya mengundang Mas Zainal ke sini biar ada inspirasi, ada semangatnya bagi saya sendiri. Soalnya Mas Zainal juga sudah punya pengalaman banyak. Jadi semoga saja, saya minta doanya juga semoga Tirem Podcast ini bisa berkembang, dan bagi teman-teman pelaku UMKM atau pelaku ekonomi kreatif yang lain, kalau ingin di podcast bisa datang langsung ke sini, nantinya bisa menghubungi saya. Begitu aja Mas Zainal Mukhlisin, terima kasih banyak, jaga kesehatan dan semoga keluarga juga sehat. Amin. Jangan lupa prokes dimanapun Mas Zainal Mukhlisin berada ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.